Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitrianti akan menyampaikan mengenai hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran di Lahan Basah yang juga menjadi salah satu mata kuliah favorit saya. Yang pertama, mengenai review pengalaman belajar. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pengalaman apa yang berguna dan menarik? Bagi saya, adalah ketika melakukan observasi langsung di kawasan lahan basah di Kalimantan Selatan, khususnya di area tambak. Pengalaman ini membuka wawasan saya terhadap kondisi nyata lingkungan dan potensi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Observasi lapangan ini membuat saya lebih memahami konteks lokal dan pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan. Lalu yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Bagi saya adalah ketika mengolah hasil observasi tersebut. Saya hanya mendapatkan informasi mengenai ekosistem dari tambak itu sendiri tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Jika tanpa bantuan dari penjelasan dosen. Oleh karena itu, saya harus mencari dan mengolah data tersebut sendiri agar relevan dengan konteks pembelajaran, yang membuat prosesnya terasa cukup membingungkan dan kurang menarik bagi saya. Lalu yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Pengalaman tersebut yaitu ketika mencoba mengintegrasikan hasil observasi lahan basah ke dalam modul ajar. Meskipun proses ini menantang dan memacu kreativitas, saya mengalami kesulitan karena merasa tidak semua materi pembelajaran dapat dengan mudah diintegrasikan dengan konteks lahan basah. Akibatnya, meskipun prosesnya menarik, hasilnya akhirnya kurang optimal untuk digunakan secara langsung dalam pembelajaran. Apalagi saya merasa pengalaman ini harus diintegrasikan dalam kegiatan PPL yang cukup singkat seperti itu. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Berdasarkan konteks mata kuliah ini, saya merasa tidak ada pengalaman belajar yang benar-benar tidak menarik dan tidak berguna. Karena setiap proses, meskipun terasa kurang menyenangkan atau menantang di beberapa bagian, tentu mata kuliah ini tetap memberikan pembelajaran dan bekal yang penting bagi saya sebagai calon guru, khususnya dalam memahami potensi inovasi pembelajaran berbasis lokal. Lalu masuk ke indikator yang kedua, mengenai refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi melalui proses pembelajaran mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah, saya mengalami pengalaman belajar yang mendorong pemahaman akan pentingnya lingkungan, khususnya ekosistem lahan basah dalam konteks pendidikan. Saya juga mencoba mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun hal tersebut tidak mudah dilakukan dan memerlukan penyesuaian materi serta pendekatan yang kreatif. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena mata kuliah ini memang dirancang untuk memberikan pemahaman peserta didik agar peduli terhadap lingkungan, terutama kawasan lahan basah, dan melihat potensi integrasinya dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Dalam upaya saya sebagai calon guru bahasa Indonesia, saya merasa tertantang untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks lokal dan isu lingkungan. Meskipun proses ini tidak selalu berjalan mulus, upaya ini menjadi bentuk nyata dari penerapan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa dan lingkungan di sekitar mereka. Masuk ke indikator ketiga, yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak mana yang menjadi bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya? Yang pertama dan tidak lain dan tidak bukan adalah hasil observasi lahan basah tambak. Dan mengapa saya memilih artefak ini? Karena artefak laporan ini memberikan informasi yang sangat penting dan relevan terhadap konteks lokal tempat saya mengajar. Walaupun antara Banjarmasin dan tempat
Observasi saya itu cukup jauh, tetapi masih dalam konteks Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan tersebut, saya memperoleh data konkret mengenai karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi dari lahan basah tambak yang tentunya akan menjadi informasi berupa gambaran kepada siswa nantinya, termasuk jenis-jenis budidaya yang dilakukan, sistem pengelolaan tambak, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Artefak ini saya pilih karena menjadi landasan awal saya untuk memahami potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Karena di beberapa kesempatan, dosen pengampu selalu memberikan pandangan bahwa sebelum kita memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait lahan basah, maka sang guru harus memahaminya terlebih dahulu. Dengan memahami karakteristik lahan basah secara langsung dari hasil observasi atau survei lapangan, saya merasa lebih percaya diri dan terarah dalam menyusun modul ajar yang kontekstual, khususnya yang berbasis pada pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya penguatan kearifan lokal dan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Lalu bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya, yaitu bagian yang menjelaskan tentang jenis-jenis tambak dan metode pengelolaannya yang digunakan oleh masyarakat setempat. Melalui bagian ini, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai masyarakat di sekitar lahan basah, memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional maupun modern, serta cara mereka menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kemudian gangguan pada perairan, dan degradasi lingkungan. Pengetahuan ini mendorong saya untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengaitkan konten pembelajaran dengan realitas yang dihadapi siswa sehari-hari. Sebagai contoh, dalam modul ajar yang saya susun, saya memasukkan studi kasus tentang sistem tambak tradisional dan mengajak siswa untuk menganalisis manfaat dan dampaknya terhadap ekosistem serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, artefak ini secara langsung memperkuat refleksi saya mengenai pentingnya pembelajaran kontekstual yang tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik siswa, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas lokal mereka. Lalu, indikator yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membahas topik tentang lahan basah tambak, saya akan melakukan perubahan pendekatan pembelajaran agar lebih bermakna dan relevan bagi siswa, dengan tetap berfokus pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu perubahan utama yang akan saya lakukan adalah mengintegrasikan topik ini ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya, melalui kegiatan, proyek literasi, atau apapun itu yang berbasis lingkungan lokal. Dalam praktiknya, saya akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi topik tentang lahan basah tambak melalui berbagai teks bacaan, seperti laporan hasil observasi, artikel ilmiah populer, dan wawancara dengan petambak atau tokoh lokal. Siswa kemudian akan dilibatkan dalam kegiatan menulis eksplanasi, teks deskripsi, atau teks editorial yang membahas potensi, permasalahan, dan solusi terkait tambak di daerah mereka. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar memahami struktur dan kebahasaan teks, tetapi juga mengembangkan kesadaran akan isu lingkungan dan sosial di sekitarnya. Untuk mendukung pembelajaran bermakna dan meningkatkan motivasi, saya juga akan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, siswa dapat menggunakan perangkat digital untuk melakukan riset, membuat video dokumenter mini tentang tambak lokal, atau menyusun presentasi interaktif menggunakan platform seperti Canva, Google Slides, atau Padlet. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta pengetahuan. Mereka belajar bahasa Indonesia dalam konteks yang nyata dan relevan, sambil mengasah keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan literasi digital mereka.
Pembelajaran menjadi lebih hidup, kontekstual, dan memperdayakan siswa untuk menjadi individu yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah refleksi saya terkait mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan dasar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.